utara Jawa. Banyak kapal berlabuh di pelabuhan Cirebon untuk berniaga ataupun sekedar singgah. Nah, alhamdulillah pemirsa, akhirnya saya sampai juga di keraton ini setelah menempuh perjalanan dari tempat kapal saya bersandar di Muara Jati sekitar 2 km. Sekarang saya berada di Keraton Kasepuhan Cirebon dan saya akan langsung bertemu dengan Sultan Kasepuhan Cirebon. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan saksi bisu kejayaan kerajaan Islam pada masa itu. Saya ditemani Ibu Sandra untuk menemui Sultan Sepuh 15, yaitu Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkarnain. Alhamdulillah pemirsa, benar-benar bulan Ramadan ini berkah bagi saya dan juga para pemirsa, karena saya berkesempatan langsung bertemu dengan Sultan Kasepuhan Cirebon yang masih muda. Dan alhamdulillah ini bisa memberikan pemahaman kita tentang bagaimana sejarah perkembangan Islam yang ada di tanah Cirebon, terutama di Keraton Kasepuhan ini. Jadi mungkin Sultan bisa menjelaskan tentang apa hubungan antara Keraton Kasepuhan Cirebon ini dengan perkembangan Islam yang ada di pesisir Jawa ini. Iya, pada abad 15 Cirebon ini sudah menjadi kota perdagangan, di mana para pedagang tentunya sudah berlabuh di Cirebon, khususnya yaitu adalah di pantai Muara Jati, pelabuhan Muara Jati, di mana waktu itu adalah pedagang dari India, kemudian dari Cina, lalu juga dari Timur Tengah yang mereka bersandar untuk berdagang yang perlintasan di Cirebon ini. Nah, karena posisinya itu Keraton Kasepuhan Cirebon itu berada di pesisir utara Jawa, sehingga memudahkan akses untuk para pedagang datang ke Cirebon. Alhamdulillah sampai saat ini Keraton Kasepuhan Cirebon masih terawat dengan baik. Tentunya ini memiliki waktu yang sudah sangat panjang, mulai dari Syekh Syarif Hidayatullah hingga saat ini saya sebagai Sultan Sepuh ke-15. Ke-15 Sultan ya? Iya. Dan kemudian juga Keraton Kasepuhan Cirebon ini memiliki nilai-nilai Islam, di mana ada tradisinya tentunya berlandaskan kepada syiar Islam, dikarenakan dulu Sunan Gunung Jati atau yang kita sebut sebagai Syekh Syarif Hidayatullah mengembangkan metode dakwahnya melalui pengembangan dakwah akulturasi budaya, dan sekarang ini masih kita dapat saksikan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, ini sangat menarik sekali pemirsa. Jadi memang akulturasi budaya dan juga penyiaran Islam yang ada di kota Cirebon ini dan tanah Cirebon ini menunjukkan betul tentang sejarah bagaimana Islam menyebarkan nilai-nilainya dengan cara-cara yang damai melalui sesuatu yang memang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu perdagangan. Nah, dengan pintu perdagangan ini ajaran Islam bisa masuk kemana-mana tanpa ada sentuhan dan gesekan apapun. Sehingga sungguh naif sekali jika sekarang ini masih ada orang-orang yang mempermasalahkan tentang etnik-etnik tertentu, sementara Indonesia ini sudah begitu dewasa sebenarnya dalam hal mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Dan saya nanti mohon kalau misalnya bisa melihat-lihat tempat Sunan Gunung Jati atau tempat-tempat yang menarik yang ada di keraton ini. Ini salah satu relief yang tentunya menggambarkan yang namanya adalah Danda Wulung Manuk Keduong Kembang Hanjaran, di mana ini adalah artinya filosofinya itu adalah kita sebagai pemimpin harus mengayomi masyarakatnya seperti ini. Apa itu Dandang Wulung? Dandang Wulung Manuk Keduong Kembang Hanjaran. Setelah berbincang akrab dan Sultan pun menjelaskan tentang makna relief dan keramik yang ada di sekitar bangsal, saya berpamitan dengan Sultan untuk melanjutkan berkeliling area Keraton Kasepuhan. Keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap dan berisi benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan. Salah satu koleksi yaitu kereta kencana Sunan Gunung Jati dan hanya dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk dimandikan.
Pada awal dibangunnya Keraton Kasepuhan ini merupakan perluasan dari Keraton Pakungwati yang terletak di sebelah timur Keraton Kasepuhan dan merupakan keraton tertua di Cirebon. Alhamdulillah lengkap sudah. Saya sudah mengajak para pemirsa untuk berkeliling di Keraton Kasepuhan ini. Bukan hanya di keraton yang selama ini sering dikunjungi orang saja, tapi saya sudah masuk ke tempat-tempat yang menurut saya masih memiliki kekuatan mistik yang sangat misterius. Nah, sayang sekali kalau misalnya para pemirsa datang ke Cirebon tanpa mendatangi tempat yang sangat menarik ini. Dan saya akan ke tempat yang lebih menarik berikutnya di Keraton Kanoman. Baru, Vitalife C 500, suplemen daya tahan tubuh. Vitalife adalah vitamin C generasi baru yang aman di lambung. Melindungi Anda saat beraktivitas. Vitalife C 500 untuk menjaga imunitas. Ibu Zaman Now pasti tahu Pronas Chicken Luncheon. Daging blok serbaguna pertama di Indonesia. Praktis. Bukan cuma lezat, alhamdulillah.